Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alright, here we from Group 4, we will present the result of our discussion, namely regarding the structure of plant cells. Our group consists of I am Afrizal Latif Fasari, and my colleagues are A.N. Herdayanti, Helmi Junita, and Wandra Aprioza. Helmi Junita will deliver the first material. To Helmi, time is yours. Baik, thank you for moderator. Next. Materi yang pertama yaitu cell wall. Nah, di sini yang pertama yaitu primary cell wall atau dinding sel primer. The primary cell wall is the part of the cell wall that form when the cell is growing. It is located between the secondary cell wall and the middle lamella cell wall. Nah, di sini dinding sel primer merupakan bagian dinding sel yang terbentuk ketika sel tengah tumbuh. Letaknya di antara dinding sel sekunder dan dinding sel lamela tengah. Nah, dinding sel primer tersusun dari zat hemiselulosa dan pektin yang merupakan turunan dari karbohidrat. Selain itu, juga tersusun dari glikoprotein. Next. Yang kedua yaitu secondary cell wall atau dinding sel sekunder. Nah, the secondary cell wall is that part of the cell wall that is formed from mature cell. The texture is stiff and firm and has a thick coating. Dinding sel sekunder ini merupakan bagian dinding sel yang terbentuk dari sel yang sudah dewasa atau matang. Teksturnya kaku dan kuat serta memiliki lapisan yang tebal. Letaknya di bagian dalam dinding sel primer. Dinding sel sekunder tersusun dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Teman-teman bisa melihat bentuk dari dinding sel primer dan dinding sel sekunder pada gambar yang telah kami sajikan. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Thank you for Helmi. For the next material, Wandra Aprioza will present. To Wandra, time is yours. Thank you, moderator. Next material, the middle lamella. Middle lamella is a layer of the cell wall that function as an adhesive to form plant tissue. The middle lamella is composite of chitin. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah lamella tengah. Lamella tengah ini merupakan lapisan dari dinding sel yang berfungsi sebagai perekat untuk membentuk jaringan daripada tumbuhan. Lamella tengah ini terdiri dari chitin. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar, yang bagian luar itu adalah middle lamella atau lamella tengah. Pada bagian pertama setelah kulit terluar itu adalah dinding primernya, dan lumen itu adalah bagian yang paling terdalam. Sedangkan ada bagian yang paling jelas ini setelah itu disebut dengan lapisan dinding seluler. Ini terjadi pada sel tumbuhan. Nah, kalau dinding sel dua yang berdekatan, itu yang paling dekat dengan tengah itu disebut dengan dinding primer. Dan selanjutnya sebelah dinding primer itu ada lapisan dinding sel sekunder. Next. Relation between cell. Nah, atau disebut juga dengan hubungan antar sel. The cell attachment structure is a modification of the plasma membrane that causes the cell to attach to each other in a fixed portion and can also be used as a means of communication. Such a relationship is a common structure relation found in metazoan animals, including vertebrates and invertebrates. Nah, pada struktur perlekatan sel itu merupakan modifikasi dari membran plasma.
yang saling menempel dalam porsi tetap dan juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Hubungan seperti itu merupakan struktur umum yang ditemukan pada hewan metazoa, termasuk dari kelas vertebrata ataupun invertebrata. Next. Based on the size of the area of specialization can be divided into. Nah, berdasarkan luasnya bidang, peminatannya dapat dibedakan menjadi A. Mukula area which means spotting. Jadi mukula area yang berdasarkan spottingnya. Yang lanjut, B. The zonula area which is a circular area around the cell like a ribbon. Jadi daerah zonulanya itu adalah daerah yang melingkar di sekeliling selnya seperti bentuk pita. Nah, yang C. The Asia area cover a much wider area than just the blotches. Artinya, area Askia mencakup area yang jauh lebih luas dari sekedar bercak. Next, yang kedua, berdasarkan struktur terspesialisasi membran sel atau based on the specialization structure of the cell membrane. Yang pertama itu ada desmosom. Desmosomnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu spot desmosom, yang ketiga itu desmosom bell atau sabuk desmosom, yang ketiga ada hemodesmosom. Lanjut, B. Tight junction. This fused connection is also known as the zonula occludens, which is generally located below, near the upper surface upheld of the cell. Yang C, gap junction atau nexus. It is a very komplikasi type of cell to cell relationship. Okay, next. Thank you, Farwandra. For the last material, it will be conveyed by EN Herdayanti. To EN, time is yours. Baik, thank you moderator. Materi selanjutnya yaitu protoplasma. Protoplasm, the living context of a cell surrounded by a membrane cell plasma or plasmela. Protoplasm is a part of the whole cell complex of protoplasmic component and non-protoplasma component. Jadi di sini ada komponen-komponen protoplasma dan non-protoplasma. Isi sel yang hidup dikelilingi oleh membran yang disebut membran plasma atau plasmalema. Protoplasma adalah bagian dari keseluruhan sel yang terdiri atas komponen protoplasma dan komponen non-protoplasma. Bisa dilihat oleh teman-teman gambar yang ada di PPT ini. Next. Protoplasm. One component of protoplasma. Protoplasma is a cell-forming component consisting of living component. For example, 1 cytoplasma, 2 cell nucleus or nucleus, 3 plastid, 4 mitochondria, 5 endoplasmic reticulum, yaitu di dalam sel terdapat beberapa komponen yang membentuk sel. Terdapat 2 komponen yang ada dalam sel, yaitu komponen protoplasma. Next. 2 non-protoplasmatic component. The non-protoplasmatic fat constant vacuola with ergatis substance. It consists of 2 types, namely liquid and solid. Yang A ada liquid component such as 1 carbohydrate, 2 fat, 3 protein, 4 alkaloid, consisting and nicotine and fibrin.
5 fat oil, 6 essential oil, 7 atonindase, 8 organic acid. Komponen non-protoplasma. Bagian bukan protoplasma terdiri dari vakuola dengan zat ergastik. Komponen non-protoplasma adalah komponen yang tidak hidup pada sel, terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada komponen cair, terdiri dari 8 materi yang ada di PPT yang telah disebutkan tadi. Next. Kemudian yang kedua ada solid component. Yang number 1, calcium oxalate crystallis, namely a collection or precipitate of oxalate salt, yaitu kristal kalsium oksalat, yaitu kumpulan atau endapan garam oksalat. Yang itu ada auleron, namely protein dispersed stored in cell vacuola. Aleuron, yaitu cadangan protein yang disimpan pada vakuola sel. Letaknya tersebar dan bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhannya. Seperti pada jagung terdapat pada endosperm dan pada biji jarak terdapat pada keping bijinya. Yang terakhir, triamylum, food reserve stored in the form of tubers, rhizome, stem, fruit, and seed. Di mana amilum, cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk umbi, rizoma, batang, buah, dan biji. Berdasarkan letak titik awal terbentuknya amilum, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amilum konsentris, di mana halus atau titik awal terdapat di tengah amilum. Kedua amilum ekstrins, di mana hilus terdapat pada tepi amilum. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Thank you for EN. Alright guys, that's all our material regarding the structure of plant cells. For any mistakes, we apologize. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.